Halo, selamat pagi Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali deh di akhir pekan kami kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Valerie Budianto. Dan saya Jose Niko. Pemirsa, seperti biasa di minggu pagi ini kita akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda di Selamat Pagi Indonesia yang kita awali dengan Hot Topic. Dan di minggu pagi ini pemirsa, Hot Topic masih seputar upaya pemerintah terus mempercepat pemulihan layanan di wilayah terdampak bencana di Aceh. Ya pemirsa, inilah video yang dibagikan Sekretariat Kabinet guna mempercepat penanganan bencana. Pada Sabtu 6 Desember melalui helikopter BNPB, sebuah genset listrik 250 kWh untuk rumah sakit di Aceh Tengah Takengon ini dikirimkan. Di mana Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten yang jalan daratnya terputus akibat longsor dan juga jembatan putus di berbagai jalur. Untuk itu, PLN dan Kementerian PU juga secara paralel terus memperbaiki seluruh gardu listrik dan terus memberikan pasokan listrik secepat mungkin. Ini menjadi penting, Jose, guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat kembali terpenuhi. Karena kalau tadi listrik masih belum bisa nyala, pasokan BBM terbatas, bagaimana evakuasi ini nantinya bisa dilakukan jika memang masyarakat tidak bisa mendapatkan pertolongan, tidak bisa kontak ketika berada di wilayah terisolir. Tapi tentunya juga kita berharap bahwa prioritas untuk membuka akses jalur darat terutama ya Valerie dan juga pemirsa dapat diupayakan. Karena kalau misalnya kita melihat apabila menggunakan helikopter seperti ini, pertama kita menghitung efisiensi dan efektivitas ya. Apalagi terutama untuk wilayah teraliri listrik ya. Itu kan kegiatan penyembuhan, aktivitas kebutuhan dasar, itu semua menyangkut listrik. Tapi tentu kita coba untuk menanti dan sekaligus juga mengapresiasi upaya baik yang terus dilakukan ya. Oke, betul sekali. Dan selanjutnya pemirsa, untuk hot topic yang kedua, kita masih sama seputar bencana karena Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah ini berencana untuk mendatangkan 200 helikopter mulai Januari 2026. 200, Jose? 200 ya pemirsa. Jadi helikopter ini akan diprioritaskan ya untuk misi kemanusiaan dan respons cepat terhadap bencana alam. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan udara menjadi andalan dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan saat ini pemerintah telah mengerahkan 50 helikopter yang terus bergerak masuk ke wilayah-wilayah yang terdampak. Dan Presiden juga menyampaikan pekan ini pemerintah sudah mendatangkan 50 unit helikopter baru, atau 5 unit helikopter maksud kami pemirsa, dan jumlahnya akan terus ditambah. Bahkan mulai Januari tahun depan, pemerintah menargetkan kedatangan 200 helikopter untuk memperkuat operasi lapangan. Sebelumnya, pemerintah juga telah mendatangkan pesawat baru berupa 5 unit Hercules C-130J dan Airbus A400 yang kini dioperasikan TNI AU. Penguatan alutsista ini bukan hanya untuk memperkuat pertahanan negara, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Kita simak pemirsa kutipan daripada Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Berapa bulan, berapa tahun yang lalu, tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa negara kita mampu mengerahkan 50 helikopter. 50 helikopter sekarang sedang bergerak di daerah musibah. Minggu ini helikopter baru datang, 5 buah helikopter minggu ini. Dan terus berdatangan. Dan saya sudah perintahkan mulai Januari tahun depan dan seterusnya kita akan datangkan 200 helikopter di Republik Indonesia ini. Ya, Jose, Presiden kita lihat bahwa dia mengatakan kalau jalur udara ini jadi prioritas penanganan utama. Tapi kita tahu ya, faktanya untuk misi kemanusiaan, bantuan airdrop banyak yang rusak lewat udara. Iya itu, dan itu juga menjadi atensi masyarakat ya, bagaimana ada pro kontra pendapat yang menyampaikan, tetapi biar bagaimanapun kan yang penting distribusi bantuan itu tersampaikan. Dan semoga
helikopter yang datang ini efektif, efisien ya untuk kebutuhannya. Kita beralih ke hot topic lainnya pemirsa, ini merupakan inspirasi ya di mana memperingati Hari Disabilitas Internasional 2025, Kementerian Sosial melalui UPT Sentra Nopotowe Palu bersama Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar menggelar berbagai kegiatan sosial. Dalam kegiatan ini, Kemensos memberikan bantuan sembako serta alat bantu kepada ratusan penyandang disabilitas di wilayah ini. Ratusan peserta disabilitas ikut hadir memeriahkan peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 yang digelar oleh Kementerian Sosial melalui Sentra Nipotowe Palu di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Berbagai kegiatan digelar dalam peringatan Hari Disabilitas ini, mulai dari jalan santai, kemudian juga ada layanan kesehatan gratis, donor darah, bazar hasil kerajinan tangan disabilitas, kemudian juga ada screening gangguan kesehatan anak dan pastinya pameran seni dan juga budaya. Dalam kegiatan ini juga diserahkan bantuan berupa sembako, kebutuhan nutrisi, dan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, dan juga kebutuhan khusus lainnya. Kegiatan dengan tema Setara Berkarya, Setara Tanpa Batas ini diharapkan bisa menjadi momentum yang tidak hanya seremoni saja, melainkan menjadi pengingat pentingnya aksi nyata dalam mendorong inklusi agar kaum disabilitas juga mendapat perhatian yang khusus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.